Sahabat Cerita Iman, bersama saya Pendeta Andri Nababan, kembali lagi di YouTube channel saya di Andri Nababan, dan dengan tema Cerita Iman. Dan kita saat ini bersama dengan sahabat iman kita ya. Di Cerita Iman ini ada Bapak Wahyu Hasibuan. Bapak Wahyu Hasibuan. Oke, salam kenal Pak. Dan kenal. Oke, Pak Wahyu Hasibuan ini teman Cerita Iman akan hari ini ya, tanggal 20 Juni 2021 ini di HKBP Kotingkopo akan dilaksanakan pembaptisan ya. Amin. Baptis. Nah, kira-kira sejarahnya kenapa Bapak menjadi Kristen itu gimana? Mau menjadi Kristen itu apa yang mendorong itu? Begini Pak, kisah awalnya yaitu dari panggilan roha, ya panggilan hati. Pada dasarnya jelasnya, saya dulu dari seorang ustadz. Jadi istilahnya yang sudah berkecimpung di dunia Islam, tapi kemungkinan belum menemukan titik terang. Jadi maka dari situ datanglah panggilan hati untuk menjurus saya kepada pelajaran Kristen Yesus, mengikuti aliran Yesus Kristus. Oke. Kalau dulu berdakwah di mana, Pak? Berdakwah di Masjid Raya Rantau Parapat. Di Rantau Parapat itu kira-kira tahun berapa, Pak? Pada tahun, kalau tidak salah, tahun 1983. Dengan gelar Ustadz Ustadz Jibril Alaina. Oke. Kira-kira apa yang nggak dapat titik terang sehingga Bapak menemukan titik terang itu? Di mananya nggak dapat titik terang? Nampaknya agak tersangkut. Semua pelajaran-pelajaran yang kami ikutkan di dalam pelajaran Islam agak kurang menerima dari hati saya. Pada intinya kurang jelas. Oke. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang saya menjadi istilahnya tanda tanya dari seluruh pergerakan demo itu kan kebanyakan dari Islam. Jadi saya di situ terpanggil, rasa hati saya itu kurang percaya. Jadi maka itu. Kenapa bisa begitu gitu ya? Iya benar. Gerakannya kenapa bisa ada di? Iya. Jadi bagaimana cara apanya kan saya juga kurang paham tentang hal itu. Tapi pada intinya secara logika tidak diterima kepada akal sehat. Kalau Bapak melihat orang Kristen pada waktu itu gimana, Pak? Kelihatan saya kayaknya rukun damai, Pak. Rukun damai. Memang saya kira katanya Kristen itu kejam begini, tapi ternyata setelah dibakar gereja sebagainya, bukan pernah dia berontak dan sebagainya. Bahkan dia bersabar. Iya, bersabar. Jadi dari situlah saya terpanggil roha saya, Pak, untuk masuk ke Kristen. Oh, gitu ya? Iya, benar. Oke. Sobat Cerita Iman, katanya ini Bapak Wahyudi ini Iya, benar. Dulu bersuku Jawa ya, Pak ya? Suku Jawa, benar. Mengambil marga Batak ya, jadi Iya, Hasibuan ya benar. Nah, jadi Hasibuan. Dan sudah berapa lama nih Pak di daerah kita ini? Di Kotingkopo sudah 5 tahun, Pak. Sudah 5 tahun. Nah, kita dapat informasi, Bapak ini sudah 5 tahun ke gereja, tapi baru ini menyatakan iman sebagai benar, Kristen, dengan Kristus Yesus. Nah, itu kira-kira awal mulanya kayak mana itu, Pak? Awal mulanya sih saya sebut tadi dengan Amang Pendeta, ya panggilan hati. Tapi saya udah masuk ke gereja itu sudah cukup lama sebetulnya, Amang Pendeta. Tapi belum ada istilahnya respon atau kemungkinan belum ada berkat dari Tuhan Yesus. Nah, jadi saya tidak bisa menyalahkan, kemungkinan memang belum ada berkat. Dan masa sekarang setelah Parhamil ini, Parhamil kita ini, saya langsung diberinya tuntunan-tuntunan untuk ke jalan Kristen dan menuju jalan ke surga. Gitu. Nah, kita dapat informasi juga nih Pak. Dulu katanya sempat menjadi direktur atau memimpin perusahaan ya? Nah, benar. Itu tahun berapa itu Pak? Itu pada tahun, tidak lama Pak, pada tahun 2014. 2014 ya? Iya. Apa yang terjadi itu Pak? Terjadi masa itu dalam keadaan krismon, ya krismon diterap. Masa itu antara Indo dan Australia terjadi pergejolak. Jadi makanya itu istilahnya dolar-dolar Australia tidak bisa dicairkan kepada Indo. Ada pada tahun itu terjadi Pak. Nah, itu. Dan istilah makanya terjadi istilahnya pilot. Iya. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi ini apa yang menjadi saran gitu Pak? Apa yang menjadi kerinduan Bapak supaya tidak ada terjadi kebencian terhadap Kristen dan ini bukan kristenisasi gitu ya Pak ya? Amin. Ya, supaya teman-teman Cerita Iman ini mengerti dan paham bahwasanya ini kehadiran Bapak Wahyudi ini masuk Kristen ya karena panggilan hatinya gerakan Roh Kudus itu menyentuh kehidupan Pak Wahyudi dan sehingga Pak Wahyudi percaya gitu ya, percayakan Yesus Kristus itu.
Nah, boleh kasih statement dikit Pak, gitu bahwasanya ini bukan gerakan kristenisasi tapi Iya. kesadaran gitu. Boleh, masalah ini Pak, saya masuk dalam Kristen atau mengikuti aliran Yesus Kristus. Karena di debata Jawa yang satu itu Pak, maka saya secara hati dengan ikhlas tanpa ada istilahnya unsur paksaan dari pihak manapun, secara kesadaran, secara kebersihan hati saya untuk menuju kepada jalan yang sebenarnya. Amin. Itu. Ya, teman sahabat cerita iman, ya kita sudah mendengar ya bahwasanya tidak ada terjadi kristenisasi, tapi ada gerakan Roh Kudus, kuasa Kristus itu sendiri yang menyentuh gitu ya. Amin. Bapak Wahyudi yang tadinya seorang ustadz dan dia bertobat dan terima Yesus Kristus, dan saat ini dia menyatakan imannya di HKBP Gotiko Polres Garuga, dan ini menjadi sebuah pelajaran gitu ya. Untuk pesan-pesan Bapak untuk kawan-kawan yang masih yang di sana gitu, bagaimana memandang gitu terhadap Bapak sendiri itu gimana? Baik, terima kasih sama Pak Dita. Jadi masalah itu dari teman-temanku para istilahnya bagian pengeleren yang dulu. Jadi saya mohon ya sekarang bagaimana supaya kesadaran teman-teman saya dulu yang lama agar supaya bisa menganalisa yang sebenarnya, bagaimana yang sebenarnya jalan-jalan yang terang untuk menuju kepada jalan yang diridhoi Tuhan. Ya. Jadi diberkati oleh Yesus. Ya. Dan maka dari itu marilah bersama-sama kita istilahnya sama-sama mengikuti aliran Yesus agar supaya kita diberi berkat. Oke. Bapak mengenal Yesus itu sendiri bagaimana Pak? Pemahaman Bapak setelah saat ini dan akan menerima baptisan itu, pemahaman Yesus Kristus itu gimana Pak? Pemahaman Yesus Kristus kalau menurut dari hati kecil saya Pak, memang sungguh mulia. Oleh karena beliaulah dalam keadaan yang dipajak di final silam, sehingga maka dari kita pengikut-pengikut ini harus bisa membantu bagaimana caranya agar supaya Yesus itu bisa menyelamatkan kita umat-umatnya atau pengikut-pengikutnya. Jadi Bapak Wahyudi mengerti Yesus Kristuslah jalan satu-satunya Amin. keselamatan ya. Amin, benar-benar. Dia setelah tadi berkecimpung dalam dunia Al-Quran, Ya, amin, dunia amin. dakwah, Amin. Tapi ada panggilan iman untuk Bapak Wahyudi. Amin. Oke, baiklah teman cerita iman, demikian cerita kita saat ini untuk menceritakan iman dari Pak Wahyudi untuk menerima Yesus Kristus di kampung-kampung ya, bisa menerima Yesus Kristus dengan Roh Kudus. Jadi tidak memandang gereja aliran apapun, tapi ketika Yesus mempercayai HKBP pada saat ini untuk dia terima baptisan, kita percaya ada satu baptisan, yaitu satu baptisan dalam nama Yesus Kristus. Baiklah, inilah yang bisa kita saksikan di cerita iman pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Oras. Siang atau dulu doh siang pangalusung di pati di belakang harus na ipalat keluar ya dia seperoham do sudi dulu setelah lawan di belakang harus na dia seperoham dulu na olo dulu mamatapun siya na seperoham na salu sa do perbaikan na sedure na selawan harus na olo dulu di parhatutul rohamdo Tuhan Yesus Kristus roh di tanon jalan hati dan pinar silam sabadua kita sian dosa do sian berkuman di polisi di parhatutul rohamdo na olo do ringgas parsawar lebata ansa de beluas na mangolo ni Maria Kristen Protestano maka tidak harus siya na sitomi harus na olo do atau tidak kamu mah hata porsioni hal porsioni di bahasa Jawa jidu amat berkokon naso hatu dosa natu mampalan di dosano au porsioni Yesus Kristus anak di bahasa Jawa nasa sadai di mana timbuan si Maria naga gagal canton di padbadiaan orang tua buat di suasana semua negara di pengumuman silati nama serta di mana Jawa pernah silangan satu benar turun di tanah namlah nama ulu dari patuh nama itu bro lalu itu sama di bahasa Jawa namanya patuh naso naso juga tadi di sima ibadah kai mamlak so kita namun bangun bumi yang nak menunggu juga mati au porsa di tondipan badia jalan adong sada buya na badia buya ka pelihara kalisen angkan na badia dobi hasil sali jota dobi hatain mando mulak mengunduh sobat daging harap nang mati dobi haruan nasorat juga. Oro haum di dia untuk bagasan na hina porsyon nai. Oro. Ito
Sirona Sidia, Romana Sida Jolo, saya jumlah bukan di nomor 147 dari ayat sada Romana Sida Jolo. Ale Wahyu Asibuan Udidi Maho di bagasan keluar di bata ama waktu bagasan keluar ni anak Tuhan Yesus Kristus waktu bagasan keluar di Tobi Parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habawan mon di bagasan harajau ni di bata ro di salileng-leleng na. Amin. Lagi do dalam habadua ini anu sudah di paratutur lagu. Olo doho siya nasa roham tu budal hon saludusa. Cal olo doho tu jalo mangitun hata di bata rodi hasusuda di boham alus na olo doho. Olo doho maka luhon hapus nasi tongi na hinatidek oniguria Protestan. So menata surat di padan Narobi doho di padan lebar alus na olo doho. Atau arpada doho yang dibata Nabadi di jolo ni hurion satu enam orang saya berjumpa Omar ni satu ni asal mohon persyaratan. Data nomor 100 obat keluar dia ayat dulu. Si Paingot Wahyu Hasibuan tersurat di Matius 10 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Saya berjumpa orang serasa mati, tungi leonok berbatu hor tupal haleluya. Amin. Saya didongani Tuhan di bata mahu maroh nasa raja jalan di barbugoi mahu patupal nasa dalingan. Amin. Di pasu-pasu jalan di ramoti Tuhan di bata mahu sudah Tuhan di bata mahu ina tuho jalasi marwana di pokok di dompat Tuhan di bata mahu ina tuho jalan di pasu mata ina tutup di murabe. Amin.